الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 21, hadis dari Ka'ab bin Malik. Kata anaknya, sami'tu Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddithu bihadithihi hina taqallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ka'ab bin Malik menceritakan kepada anaknya bagaimana Ka'ab tertinggal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk. Antum tahu perang Tabuk adalah perang yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan puluhan ribu, berhadapan dengan menantang siapa? Pasukan Romawi, Heraklius, ya, yang waktu itu menjadi yang terbesar di dunia. Istilah kita superpower dunia. Amerikanya hari itu ditantang oleh Nabi, dan Nabi sampai ke Tabuk, menunggu di Tabuk sekitar 20 hari. Ternyata Heraklius tidak berani datang. Luar biasa, Nabi dan pasukannya ditakuti oleh superpower dunia hari itu, ya. Dan ini sesuai dengan janji Allah bahwa nusirtu birra'bi masirata syahrin. Jadi ada 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Nah, salah satunya ini, nusirtu birra'bi masirata syahrin. Ketika aku berperang, ketika pasukanku berperang, ketika umatku berperang, Allah mencampakkan rasa takut, rasa gentar di hati musuh-musuh Islam sebulan perjalanan. Misalnya sebulan perjalanan itu 500 kilo misalnya. 500 kilo sebelum bertemu dengan pasukan kaum muslimin, Allah berikan rasa gentar di hati musuh. Di sini Heraklius dan pasukan Allah berikan rasa gentar, rasa ru'ab, maka tidak berani datang. Ketika tidak berani datang, ya tentu kalah. Maka menguatlah kaum muslimin di sekitar Jaziratul Arab dan sekitarnya, seolah menggantikan kedudukan Romawi sebagai superpower dunia. Itu pernah terjadi. Nah, di hadis ini ada sekelumit tentang tertinggalnya seorang sahabiyun jalil, sahabat yang mulia bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab mengatakan, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Aku belum pernah tertinggal perang bersama Nabi kecuali perang Tabuk. Perang Badar tidak dihitung.
Karena siapapun yang tidak ikut perang Badar tidak tercela. Kenapa? Karena jangankan pasukan, Nabi sendiri nggak tahu kalau akhirnya akan terjadi perang Badar. Kan niat Nabi dan para sahabat hanya mencegat kafilah dagang Abu Sufyan yang dalam perjalanan dari Syam ke Mekah. Mau dicegat oleh Nabi dengan 313 pasukan kira-kira. Ya nggak mungkin terjadi peperangan. Mereka kan nggak siap perang, orang dagang bawa dagangan. Ya paling puluhan orang lah atau belasan. Ya mau mencegat saja, memberi pelajaran. Allah menghendaki lain. Ya, itu bisa baca kisahnya di surat Al-Anfal. Ya. Ini menarik. Akhirnya terjadi perang besar pertama, yaitu perang Badar, dan siapapun yang tidak ikut perang Badar tidak tercela. Karena sekali lagi Nabi sendiri tidak tahu kalau akhirnya akan terjadi perang. Gitu ya. Nah, maka yang aku sesali bukan tidak ikut perang Badar karena memang tidak tercela. Yang aku sesali tidak ikut perang Tabuk. Apakah Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk karena sakit? Tidak. Tidak punya senjata? Tidak. Punya. Tidak punya perbekalan? Punya. Bahkan sudah mempersiapkan 2. Gitu. Ma jama'tu qablaha rahilataini. Belum pernah selama ini aku ikut jihad lalu membawa 2 kendaraan. Masing-masing penuh dengan perbekalan. Ada gandum, ada pakaian, ada persenjataan, ada perbekalan makan. Selama ini aku cuman bawa 1 kendaraan, ini 2. Ya. Kenapa bisa terjadi? Nah. Ketika Rasul dan para sahabat sudah berangkat, aku mengatakan dalam hati, nanti saja. Mudah bagi aku untuk menyusulnya. Nanti saja. Ya. Ketika sudah tidak terlihat pasukan Rasul dan para sahabat, aku masih mengatakan, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Kapanpun aku mau, aku bisa menyusul. Kalau jalan sendiri kan cepat. Kalau rame-rame kan tentu pelan. Bersama dengan yang lain, mudah. Terus seperti itu, tentu setan ini ya. Nggak mungkin kalau bukan setan. Menggoda beliau, menipu beliau. Maka terjadilah apa yang terjadi. Aku baru sadar bahwa aku tidak sanggup menyusul lagi. Ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, maka tinggallah aku menyesal. Ya. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina tabat thamar. Dan perang Tabuk ini terjadi saat di Madinah musim buah-buahan. Kan kita tahu buah-buahan itu tidak setiap hari. Ya. Ada musimnya, apalagi di sana. Kalau di kita kan ada beberapa buah-buahan yang nggak ada musimnya, tiap hari ada. Pisang misalnya, kelapa misalnya, sayuran. Di sana tidak. Ya. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu, maka berangkatlah Rasul dan para sahabat berperang. Walam aqdi min jihazi syai'a. Sementara aku belum mempersiapkan, karena udah nggak bisa menyusul lagi. Ya. Hatta asra'u wa tafaratal ghazwu fahamamtu an artahila fa udrikahum. Aku ingin menyusul mereka, sudah tidak sanggup lagi.
ya, jadilah aku menyesal. Ya. Fatafiktu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhzinuni. Setiap kali aku keluar mungkin ke masjid gitu salat ya, aku sedih. Enggak ada Rasul, enggak ada Abu Bakar, enggak ada Umar, enggak ada Utsman, enggak ada Abu Hurairah ya, yang ada wanita dan anak-anak. Dan orang-orang munafik yang nampak kemunafikannya. Mulailah aku bersedih. Ini pelajaran bagi kita semua, jangan pernah menunda-nunda amal. Ya, kalau bisa berangkat haji, udah berangkat. Kalau bisa berangkat umrah, udah berangkat. Gitu. Mungkin ada saudara-saudara kita yang tahun 2010 atau 2005 punya uang untuk berangkat haji, tapi masih nantilah. Nah, sekarang baru nyesel. Duit ada, badan sehat, tapi tidak bisa langsung berangkat. Nunggu 15 tahun, ada nunggu 20 tahun. Iya, kalau umur nyampe. Itu gara-gara apa? Menunda. Maka jangan. Ya. Ada kesempatan sholat duha, sholat. Ada kesempatan untuk datang ke masjid, sholat berjamaah, sholat. Tinggalkan kesibukan ketika azan terdengar. Ya. Ada waktu, ada kesempatan untuk sedekah. Jangan nanti nyesel. Duit udah nggak ada, bangkrut. Ya. Dulu waktu masih jaya, banyak uang, nggak pernah ngirim ke kampung, nggak pernah sedekah. Yang ada tinggal nyesel. Ya. Maka ini pelajaran besar. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Ini sampai ke Rasulullah ya. Ya tentu Ka'ab bin Malik bisa cerita di sini dari teman-teman dia yang ikut perang Tabuk. Rasulullah tidak pernah nyebut-nyebut namaku, tidak pernah nanya-nanya tentang diriku sampai beliau datang ke Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk ma fa'ala Ka'b bin Malik. Setelah sampai Tabuk baru Rasul nanya, Ka'ab bin Malik mana? Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Faqala rajulun min Bani Salamah. Ada seorang laki-laki dari Bani Salamah menjawab, Ya Rasulullah habasahu burdahu. Ya Rasul, dia sibuk dengan burdahnya. Ini penghinaan ya. Dia sibuk dengan burdahnya, baju barunya kalau istilah kita. Ya, ini penghinaan untuk melecehkan. Artinya dibela-belain tidak ikut perang hanya karena tergiur dengan pakaiannya. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal buru-buru menepis ucapan ini. Bi'sa ma qulta, sungguh buruk apa yang engkau ucapkan. Wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khairan. Demi Allah ya Rasul, ini dibela oleh Mu'adz bin Jabal, membela Ka'ab bin Malik. Ya Rasul, sungguh kami tidak mengetahui tentang Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Dia baik, rajin sholat, berjamaah, dermawan, ya dipuji-puji. Dan ini sunnah bagi kita, ketika saudara kita dizalimi, digunjing, gibah, kita disuruh membela. Kalau itu salah. Kan sering ya, kita ngobrol dengan berlima, berempat ya. Ada satu yang menggibah si fulan. Oh, dia pelit misalnya. Kita tahu dia nggak pelit. Maka sunnah untuk dibela. Membela sesama muslim. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi diam. Nabi tidak mengiyakan dan tidak menidakkan. Fabainahu ala dzalika ra'a rajulan mubyidan yazulu bihi as-sarab
faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun Aba Khaysamah, fa idza huwa Abu Khaysamah al-Ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamri. Ada seorang sahabat bernama Abu Khaysamah yang dia bersodakoh dengan tamar. Tamar itu kurma yang sudah matang, ya. Kalau masih mengkel, masih muda, namanya rutob. Tapi cuma satu sok, ya. Satu sok itu satu genggam, sedikit sekali, dan dijelek-jelekkan dan dihina oleh orang-orang munafik. Lamazzahu al-munafiqun. Qala Ka'ab, falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Singkat cerita, ketika Rasul pulang dari perang Tabuk, barulah aku sedih sesedih-sedihnya, takut setakut-takutnya, karena tidak ikut berperang, padahal tidak sakit, tidak cacat, punya perbekalan, punya kendaraan, dan seterusnya dan seterusnya. Fatafiktu atadzakkarul kadhib. Aku coba-coba mau merangkai kebohongan. Kalau berani bohong, nggak akan dimarahi. Ya Rasul, aku sakit. Udah selesai. Rasul itu nggak pernah ketika ada orang mengajukan alasan bohong, lalu Nabi, yang benar kamu sakit, buktinya nggak pernah. Nggak pernah, ya. Maka di sini setiap kali ada orang munafik yang tidak ikut perang Tabuk, ya Rasul, aku sakit. Kata Nabi, iya, semoga Allah mengampunimu. Ya Rasul, saya cacat, ya, pura-pura pincang misalnya. Nabi selalu mengatakan, iya, semoga Allah mengampunimu. Ya Rasul, aku tidak punya perbekalan apa-apa. Kata Nabi, iya, semoga Allah mengampunimu. Ya. Nah, Ka'ab bin Malik sudah berusaha untuk merangkai kebohongan. Supaya apa? Supaya tidak dihukum. Mulailah, ya. Mulailah satu persatu yang tidak ikut perang datang kepada Nabi untuk mengajukan alasan, ya. Dan banyak orang-orang munafik yang berani bohong, didoakan oleh Nabi, iya, semoga Allah ampuni, iya, semoga Allah ampuni, ya. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdib. Ketika giliranku, aku berikan salam kepada Nabi, Nabi menjawab salamku dengan senyumnya orang marah. Mungkin istilah kita senyum sinis gitu, ya. Kemudian beliau mengatakan, ta'al, kemari wahai Ka'ab. Faji'tu amsi hatta jalastu baina yadayhi. Maka aku datangi beliau dan akhirnya aku duduk di hadapan beliau. Faqala li ma khallafaka. Nabi bertanya, apa yang menyebabkan engkau tertinggal tidak ikut perang? Alam takun qad ibta'ta dhahraka. Bukankah engkau sudah, aku dengar engkau sudah membeli punggung kendaraan, maksudnya tunggangan, sudah mempersiapkan tunggangan. Aku jawab, ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min saqatihi bi udhrin. Ya Rasul, seandainya yang duduk di hadapanku sekarang ini bukan engkau, siapapun selain engkau, maka aku akan sanggup keluar dari kemarahanmu. Seandainya yang duduk di hadapanku adalah bukan engkau, aku bisa berbohong, ya. Tapi karena engkau utusan Allah, Rasulullah, aku tidak sanggup berbohong. Aku tidak sakit, ya Rasulullah, aku tidak pincang, aku segar bugar, aku tidak kurang satu apapun, dan aku sudah mempersiapkan seluruh persiapan. Hanya aku tidak ikut berperang. Ini kesalahanku, ya.
Wallahi ma kana li min uzrin, aku tidak punya uzur sama sekali ya Rasul. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hina taqallaftu anka. Justru aku dalam keadaan kuat, sehat ketika aku tidak ikut berperang. Lalu Rasul menjawab, amma hadza faqad sadaq. Kalau ini benar. Gitu. Fakum hatta yaqdiyallahu fiik, berdirilah, pulanglah, tunggu hukuman dari Allah. Dihukum, ya, karena nggak punya alasan. Yang orang munafik, yang berani bohong, yang sumpah palsu, ya nggak dihukum, ya, sampai diserahkan kepada Allah nanti hukumannya. Wa sara rijalun min bani Salamah fattaba'uni faqalu li wallahi ma alimnaka adznabta zanban qabla hadha laqad ajista fi alla takuna i'tazarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa laki-laki yang mendatangiku, kata Ka'ab. Dia mengatakan, demi Allah aku tidak pernah engkau berbuat kesalahan sebelum ini. Kenapa engkau tidak minta uzur? Kenapa engkau tidak mengucapkan sesuatu sehingga tidak dihukum oleh Nabi? Ya, faqad kana kafika dzambaka istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang-orang itu, sehingga kesalahanmu didoakan ampun oleh Allah. Ya, fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus berkata seperti itu kepadaku, hampir-hampir aku akan kembali lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya aku tidak dihukum. Ya. Tapi tidak, ya, aku batalkan. Gitu. Kemudian aku bertanya, hal lakiya hadza ma'i min ahad? Adakah yang senasib seperti aku? Artinya tidak ikut perang Tabuk, tapi segar bugar, tidak cacat, punya perbekalan. Dijawab, na'am. Lakiyahu ma'aka rajulan, ada, ya, yaitu Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Murarah dan Hilal. Dan dua-duanya terkenal sebagai laki-laki yang saleh. Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Beda dengan yang didoakan oleh Nabi tadi. Tidak dihukum tadi, tidak diancam tadi. Tahulah, munafik, pembohong, jarang sholat, jarang ke masjid. Gitu ya. Tapi karena berani bohong, ya didoakan oleh Nabi. Karena Nabi, sekali lagi, tidak ingin tahu hati manusia. Kalau berani bohong, ya selamat. Selamat dari Nabi, tapi tentu tidak selamat dari Allah. Nanti akan datang keterangan selanjutnya. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina. Mulailah jatuh hukuman. Apa? Tidak Rasul melarang seluruh kaum muslimin berbincang-bincang dengan tiga orang ini. Ka'ab bin Malik, Murarah, Hilal. Ini hukuman. Jadi tidak boleh memberikan salam, salamnya jangan dijawab. Istilahnya dihajar. Antum bisa bayangkan, ya. Antum bersama dengan guru dan jamaah yang antum cintai, tiba-tiba menghajar antum. Tidak memberikan salam, salam antum nggak dijawab, nggak ada obrolan, nggak ada tegur sapa. Sampai sempit rasanya. Madinah yang begitu luas terasa sempit oleh Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya itu. Fakuntu ahruju fa asyhadu as-salata ma'al muslimin.
Aku keluar salat berjamaah dengan kaum muslimin. Wa atu fil aswa, aku masuk pasar. Wala yukallimuni ahad, tidak ada satupun yang menegurku, tidak ada satupun yang memberi salam kepadaku. Aku berikan salam juga nggak ada yang jawab. Sedih luar biasa. Ya, ini karena nggak mau bohong. Ya. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Aku datang kepada Nabi, aku berikan salam. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah, ketika beliau sedang duduk setelah salat. Wa aqulu fi nafsi hal harraka syafataihi. Aku perhatikan bibir Nabi, bergerak apa tidak menjawab salamku. Masa sih dikasih salam enggak jawab? Mungkin jawab, tetapi hanya enggak ada suaranya, hanya gerakan bibir dan lidah. Ya. Ternyata diperhatikan, aku perhatikan, enggak bergerak. Bibir Nabi tidak bergerak. Artinya betul-betul tidak menjawab salamku. Sedih luar biasa. Thumma usalli qariban minhu wa usarikuhu an-nadhar. Kemudian aku salat dekat beliau, aku mencuri-curi pandang, ya. Ketika aku nunduk, Rasul melihatku. Ketika aku melirik ke wajah Nabi, Nabi memalingkan wajahnya dariku. Sedih sekali Ka'ab bin Malik. Sampai aku datangi Abu Qatadah, orang yang paling dekat denganku, ya, orang yang paling akrab denganku. Aku cinta kepada dia, dia juga cinta kepadaku karena Allah. Ya, aku mau menemui Abu Qatadah, Abu Qatadah tidak mau menemuiku. Aku salam, tidak dijawab. Padahal yang paling akrab. Lalu aku bertanya, apakah engkau tahu bahwa aku cinta kepada Allah dan Rasulnya? Dijawab oleh Abu Qatadah, Allah dan Rasulnya yang tahu. Tambah sakit. Sampai kepada hukuman yang lebih menyakitkan. Apa? Disuruh menjauhi istrinya. Kalau kemarin-kemarin di luar nggak ada yang nyapa, nggak ada yang salam, nggak ada yang ngasih salam, nggak ada yang menjawab salam, tapi pulang kan masih bisa ngobrol sama istrinya. Mulai hari ini nggak boleh lagi, ya, nggak boleh lagi. Jadi berpisah. Dengan istrinya pun harus berpisah. Semakin sedih. Begitu pula Murarah dan Hilal. Tiga orang ini diperintahkan oleh Nabi untuk menjauhi istri-istrinya. Nah, di sini ada satu rahasia orang-orang kafir. Ternyata orang-orang kafir itu memantau keadaan kaum muslimin dari dulu sampai hari ini. Hari ini jelas, ya. Berapa banyak orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir yang memantau kaum muslimin. Ya, dari dulu terjadi. Ya. Jadi ketika Ka'ab bin Malik dikucilkan oleh seluruh kaum muslimin, berita ini terdengar sampai kepada tokoh kafir. Maka si tokoh kafir ini mendatangi Ka'ab bin Malik. Ya, mendatangi Ka'ab bin Malik, mengajak Ka'ab bin Malik untuk bersama dia. Intinya, udahlah, ngapain didiemin oleh seluruh kaum muslimin, udah keluar saja. Intinya seperti itu, ya. Walillahilham, Ka'ab bin Malik kuat, tidak tergoda ini. Tentu kalau mau tentu akan disambut, ya.
Ini pendeta Nasrani. Sampai summa salaitu salatal fajri sabaha khamsina lailatan. Tibalah malam ke-50. Sudah 50 hari. Mungkin rasanya sudah bertahun-tahun, ya, padahal baru 50 hari. Ala dhahri baitin min buyutina fa baina ana jalisun ala al-hal allati dzakara Allah ta'ala minna qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu bima rahubat sami'tu sawta sarihin. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan, ya, yaqulu bi a'la sautihi, dengan suara yang keras, ya Ka'b bin Malik absyir. Ya, ternyata ini utusan Rasulullah. Wahai Ka'b bin Malik, bergembiralah. Bergembiralah. Ya. Mendengar suara ini, fa kharartu sajidan, aku langsung sujud. Sujud syukur tentunya. Wa araftu annahu qad jaa farajun. Mendengar utusan Rasulullah mengatakan seperti ini, aku yakin bahwa telah turun ayat. Cuman belum dengar isi ayatnya, ya. Bahwa aku diampuni. Fa'adara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillahi alaina. Ternyata turun ayat yang menyatakan bahwa Allah mengampuni 3 orang itu. Adakah ayat yang menyatakan Allah mengampuni Imam Syafi'i, mengampuni Imam Bukhari, mengampuni Imam Malik? Enggak ada. Ini ada ayat menyatakan bahwa Allah mengampuni dosa 3 orang ini. Jadi betul-betul nama 3 orang ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Walaupun tidak disebut namanya, tapi kisah ini menjadi abadi. Antum bisa lihat, ya. Di surat At-Taubah. Maka disebut surat At-Taubah karena taubatnya 3 orang ini diterima dan dinyatakan Allah menerima. Ini enggak ada, selain 3 orang ini enggak ada. Ketika Rasul sudah wafat, siapapun yang bertaubat, Allah terima atau tidak, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Kalau ini jelas-jelas, ya. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. Setelah salat subuh, Rasulullah mengumumkan bahwa Allah telah menerima taubat 3 orang itu. Fadhahaban nasu yubashirunana. Maka satu persatu orang-orang menyalamiku, memberikan selamat kepada kami bertiga. Sunnah ketika saudara kita mendapatkan kebaikan, kita memberikan selamat. Fadhahaba kibala sahibai mubashirun wa raqada rajulun ilayya farasan wa sa'a sa'an min aslam kibali wa awfa 'ala al-jabal faqana as-sautu asra'u min al-faras. Maka diumumkan ke sana kemari, seolah-olah berita itu cepat sekali menyebar, lebih cepat dari kuda. Ya. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbi wa qasawtuhuma iyyahu bi basharatihi. Ketika ada orang pertama kali menyampaikan kabar gembira itu kepadaku, aku langsung lepas pakaianku, aku berikan kepada dia, saking senangnya, ya. Wallahi ma amliku ghairahuma yauma idzin. Padahal hari itu aku tidak punya kecuali itu. Saking senangnya. Sunnah ketika kita senang untuk bersedekah. Ya.
Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Ini ayatnya ya. Surat At-Taubah 100 dimulai dari 117. Sungguh Allah menerima taubat, mengampuni Nabi, orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah, yang mengikuti Nabi di saat-saat sulit. Maksudnya perang Tabuk itu dalam keadaan yang sangat sulit, dalam keadaan panas yang luar biasa. Wa 'ala tsalasati alladzina khulifu, dan Allah mengampuni 3 orang. Nah, disebut 3 orang. Walaupun nama Ka'ab, nama Murarah, nama Hilal tidak disebut, tapi 3 orangnya disebut. Wa 'ala tsalasati alladzina khulifu, dan Allah juga mengampuni 3 orang. Hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat, ketika bumi terasa sempit, padahal bumi itu luas sekali, saking sedihnya ya. Sebaliknya orang-orang munafik yang berani berbohong, sumpah palsu, diancam dengan jahannam. Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Para penipu itu, maksudnya orang-orang munafik itu, akan bersumpah di hadapanmu wahai Muhammad, agar engkau berpaling dari mereka, tidak menghukum mereka. Fa'aridu anhum innahum rijsum. Udah berpalinglah saja, enggak usah diurusin. Innahum rijsum, mereka itu najis. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka nanti adalah jahannam. Ya, selama-lamanya. Sementara hukuman untuk 3 orang tadi cuman 50 hari. Itu pun enggak digebukin, enggak diinjek-injek ya kan. Cuman hatinya sakit luar biasa. Sementara yang berani berbohong itu jahannam selama-lamanya, disiksa habis-habisan. Yahlifuna lakum litardau anhum, mereka bersumpah di hadapan engkau ya Muhammad supaya engkau ridho, tidak marah. Fa in tardau anhum, jika engkau ridho, fa innallaha la yardha, Allah tidak ridho. Engkau ridho, Allah tidak ridho. Anil qaumil fasikin, karena mereka itu orang-orang fasik. Inilah sekelumit kisah tentang Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal yang berbuat dosa besar, tidak ikut perang, tetapi bertaubat. Dan Allah Maha penerima taubat, dan taubatnya diterima, dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Saya bacakan beberapa fawaid ya. Al-qitalu yaumu badrin lam yakun fardhon ainiyan. Perang Badar itu tidak fardu ain. Jadi yang tidak ikut perang Badar tidak dosa, tidak tercela. Kenapa? Karena jangankan pasukan kaum muslimin, Nabi saja tidak tahu kalau akhirnya akan terjadi perang. Ibahatul ghanimati li hadhil ummatil marhumati, dihalalkannya ghanimah, rampasan perang. Padahal dari nabi sebelumnya 124.000 nabi itu sampai Nabi Isa haram memakan, memanfaatkan ghanimah. Nah, ini yang 5 keistimewaan tadi. Tadi saya sebut di awal bahwa Rasulullah diberi keistimewaan 5 hal yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain. Nah, salah satunya ini. Yang tadi kan ar-ru'ab, rasa gentar. Yang kedua ini ghanimah. Nabi-nabi sebelum beliau kalau berperang dapat emas, dapat perak, harus dibakar. Nanti akan sampai hadisnya. Tidak boleh dimanfaatkan. Khusus kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh.
boleh memanfaatkan ghanimah. Ya, silakan, ada pertanyaan?